Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mendapatkan sebuah informasi terbaru untuk masalah ketentuan peraturan tes kompetensi di tahap 2 ini ya. Nah, sebelumnya yang belum pada subscribe channel ini silakan untuk di subscribe, kemudian share video ini kepada seluruh teman Bapak Ibu supaya teman Bapak Ibu bisa mengetahui informasi terbaru kali ini. Saya beri waktu 3 menit ya Bapak Ibu. Sudah terlalu lama ya. Kemudian kita langsung aja buka untuk peraturannya ya, atau ketentuannya. Nah, ini diterbitkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya. Nah, pengumuman ini nomor 7464/B/GT titik 01.00 garis miring 2021. Nah, tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru ASN PPPK tahun 2021. Bapak Ibu, menimbang surat edaran BKN nomor 7787 garis miring BKS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal penyampaian jadwal SKD CPNS seleksi kompetensi PPPK non guru tahun 2021 dan rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 ya. Yang kedua, surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 810/4860 SJ tanggal 6 September 2021 perihal pelaksanaan seleksi ASN PPPK guru tahun 2021. Kemudian yang ketiga, surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/SM.S.M.01.00/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan PPPK untuk CP Guru tahun 2021. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini ya yang harus Bapak Ibu ketahui. Nah, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 2 Desember 2021 pada halaman https://2guru-pppk.kemendikbud.go.id dan atau dapat dilihat pada akun SSCASN masing-masing peserta. Yang kedua, peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 2 dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 disebabkan tidak terdapat formasi linear di instansi setempat sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti di tahap 2 karena tidak ada formasi yang linear atau formasinya tidak linear sesuai dengan yang didaftarkan, mohon bersabar, nanti ada di tahap 3 ya. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian yang disediakan sejak tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2021 di akun SSCASN masing-masing peserta.
Nah, kemarin sudah saya jelaskan pencetakan kartu dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 ya. Selain itu dari tanggal tersebut ya nggak tahu ya nanti kesananya kayak gimana. Kemudian yang keempat, pelaksanaan seleksi guru PPPPK wajib wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen dengan hasil non reaktif atau negatif yang dilakukan maksimal 1 hari sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Nah, berarti Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi kompetensi 2 wajib dirapid lagi ya. Kemudian yang B, pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Yang C, menggunakan masker 3 lapis ya, dan ditambah masker kain di bagian di bagian luar ya. Jadi dalam kurung double masker ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, menjaga jarak ya, kemudian minimal 1 meter. Yang E, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kelima, panitia pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Yang keenam, seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada rentang tanggal 7 sampai dengan 10 Desember dalam 2 sesi dengan rincian tahapan dan durasi waktu sebagai berikut. Nah, untuk waktunya pun ada ya Bapak Ibu, saya tampilkan di sini. Nah, ini dia sesi 1 ya. Dari jam 7 sampai 7.15 ini 15 menit ya. Yang ke-1 itu persiapan hadir di lokasi ujian, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, peserta memasuki ruangan tunggu ya Bapak Ibu. Kemudian 25 menit ini registrasi, pemeriksaan identitas, penjelasan panitia, penitipan tas. Kemudian 10 menit body checking, peserta memasuki ruangan ujian. Kemudian 10 menit penandatanganan daftar hadir, pembagian kartu login, pembacaan tata tertib. Kemudian 40 menit manajerial dan sosiokultural. 10 menit wawancara ya. 120 menit kompetensi teknis. Jadi waktunya masih seperti kemarin dan tidak ada penambahan dan pengurangan. Kemudian untuk sesi 2 pun sama ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, kemudian pelaksanaan ujian ini masih sama seperti yang tadi ya. Kemudian setelah itu penyemprotan disinfektan. Nah, 7 tadi lanjutan yang tadi. Bagi peserta yang hadir ke lokasi tanpa membawa dokumen hasil bukti rapid test dengan hasil non reaktif atau negatif akan dipindahkan ke sesi susulan. Nah, bagi peserta yang hadir di lokasi lebih dari pukul 7.15 waktu setempat pada sesi 1 dan pukul 13.15 waktu setempat pada sesi kedua tidak dapat mengikuti ujian seleksi kompetensi tahap 2, berarti susulan lagi ya. Kemudian bagi peserta yang tidak hadir ke lokasi itu pada sesi yang ditentukan karena alasan kesehatan, rapid test reaktif positif COVID-19 atau sakit atau melahirkan, nah, atau karena alasan kasus khusus atau keadaan
kondisi geografis, transportasi, bencana alam, dan lainnya, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada penanggung jawab lokasi itu dengan menyertakan alasan dan bukti. Selanjutnya, pengawas utama dan atau penanggung jawab lokasi memberikan rekomendasi untuk menentukan apakah peserta dapat mengikuti seleksi susulan. Proktor utama memasukkan data peserta yang melapor tersebut ke halaman chat UNBK beserta dokumen pendukung dan rekomendasi. Nah, jadi apabila mengandalkan ada kendala yang sudah disebutkan di atas ya, diantaranya bencana alam, itu harus membawa tanda bukti dan menyetorkan ke proktor, itu masih bisa ya. Nah, kemudian yang ke-10, sesi susulan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021. Pengumuman jadwal dan untuk sesi susulan dapat dilihat melalui laman https://2guru pppk.kemendikbud.go.id. Satu hari sebelum pelaksanaan, Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Ke-11, peserta yang mengikuti sesi susulan tersebut wajib mengikuti prosedur yang sama dengan sesi reguler. Yang 12, peserta yang tidak dapat hadir pada sesi susulan baik karena masih dalam kondisi terpapar COVID atau alasan lain dinyatakan tidak mengikuti sesi tahap 2. Nah, peserta agar selalu memantau perkembangan informasi pada halaman http://2guru-pppk.kemendikbud.go.id. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Nah, ini resmi ditandatangani oleh Pak Iwan Syahril ya, dengan tanda tangan elektronik ya, 3 Desember 2021. Jadi informasi ini sangat terbaru. Nah, Bapak Ibu bisa membaca sendiri untuk lampiran kompetensi pelaksanaan seleksi guru ASN PPK di daerah. Nah, ini dia. 1. Sistem. Kemudian materi ujian. Kemudian setelah itu ada lokasi tempat ujian, kemudian situ. Baca sendiri ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini lebih ketat ya. Pengawasan di ruang seleksi kompetensi. Selain peserta ujian, pengawas proktor dan proktor ruang dilarang masuk ruang ujian. Tidak diperkenankan membawa alat komunikasi dan atau kamera ke dalam ruangan ujian ya. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali membawa alat tersebut. Nah, ini kemudian sampai keempat ini. Nah, kemudian ini untuk pelaksanaan seleksi dengan chat UNBK. Kemudian peserta seleksi kompetensi. Nah, kemudian komisi khusus, kemudian panitia, kemudian panitia kerja, kemudian kelanjutannya dan petugas stuk, setelah ini dokter ruangan, kemudian setelah ini mengecek teknik sekolah,
kemudian setelah ini tim pendukung ya, kemudian sanksi. Nah, ini untuk sanksi saya akan bacakan karena ini penting ya. Nah, di sini dijelaskan peserta seleksi kompetensi yang melanggar ketentuan akan diberi peringatan oleh pengawas ruang. Apabila setelah diberi peringatan peserta tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas ruang berhak untuk mengeluarkan peserta dari ruang seleksi kompetensi, mencatat dan membuat berita acara yang menyatakan peserta tersebut tidak dapat melanjutkan seleksi kompetensi. Peserta tersebut dinyatakan gugur dalam seleksi kompetensi PPPK untuk JP Guru tahun 2021. Nah, jadi jangan sekali-kali melanggar ya Bapak Ibu, nanti bisa dikenakan sanksi dan dibuatkan berita acara untuk tidak bisa mengikuti. Nah, mungkin untuk kali ini, untuk informasi kali ini semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya buat saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.